واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain Imam Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin. Qala Allah Ta'ala as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sebelumnya Allah menyebutkan beberapa ciri-ciri ataupun kriteria orang yang bertakwa, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna, adalah orang-orang yang selalu berkata rabbana innana amanna, ya Allah ya Tuhan kami, bahwa sesungguh kami itu beriman. Beriman artinya ay saddaqna bika wa bi rasulika, kami membenarkanmu, artinya meyakini kebenaranmu dan meyakini kebenaran Rasulmu. Faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar, maka ampunilah bagi kami akan seluruh dosa-dosa kami. Nah, di sini dari secara zahir ayat ini bisa kita pahami bahwa al-maghfirah ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu disyaratkan sebelumnya harus didahului oleh keimanan. Artinya tidak ada ampunan bagi orang yang tidak ada keimanan, kafir. Malahan kata Allah di ayat yang lain, di surah At-Taubah Allah katakan wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi juga tidak boleh. Wal ladzina amanu, dan juga tidak boleh bagi seorang mukmin an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohon ampunan untuk orang kafir. Kita punya kawan kafir meninggal dalam keadaan kafir dan mohon ampunan ke Allah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk orang kafir. Orang kafir. An yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat kita, selama ia itu tidak beriman ke Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kemungkinan untuk diampuni dosanya. Tidak ada syarat. Dari sini dipahami tadi Rabbana amanna faghfir lana, jadi setelah beriman baru mohon ampunan. Artinya bagi orang yang tidak beriman tidak mungkin ada yang namanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mukmin tidak boleh mendoakan mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lil nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang kafir itu adalah akan menjadi penghuni neraka jahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana, maka ampuni bagi kami akan dosa kami. Jadi ampunan harus didahului oleh keimanan. Wa qina adzabannar, dan setelah ampuni dan jauhkan kami dari api neraka, dan jauhkan kami dari azab an-nar. Ini Allah menggabungkan dua. Padahal yang seharusnya kalau dilihat ampunan ketika diampuni
dijauhkan dari api neraka. Ketika diampuni pasti tidak masuk, tidak dijauhkan dari api neraka. Tapi di sini Allah mengajarkan ketika kita berdoa menggabungkan dua, ampunan, jauhkan dari api neraka. Karena kita tidak mau pada Allah Subhanahu wa taala diampuni setelah diazab sedikit. Diampuni tapi diazab dulu baru diampuni. Ini kita tidak berharap demikian. Yang kita harapkan dari Allah pertama pengampunan dosa yang akhirnya yang pengampunan dosa yang mengakibatkan kita jauhkan dari api neraka, tidak masuk sama sekali. Jangan kita diampuni setelah diazab sedikit. Ini yang kita tidak harapkan ke Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami seluruh dosa kami dan jauhkan dari kami akan api neraka, akan azab benar. Kita berharap ke Allah semoga dengan keimanan yang kita miliki Allah mengampuni dosa kita dan nanti tidak mengazab sama sekali. Ini sifat orang bertakwa. Yang pertama selalu memohon kepada Allah dua hal ini. Yang pertama mohon ampunan, yang kedua memohon untuk dijauhkan dari api neraka. Makanya kalau marhaban. Marhaban? Mendoakan dapat jaya, hidayah bagus. Mendoakan mereka untuk mereka sehingga mendapatkan hidayah dari Allah sehingga masuk Islam. Oh ya sudah, mau apa coba? Kalau ke kerabatnya, kalau ke kerabat Muslim, itu cara mentakziah. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Ini kerabat Muslim. Kerabat Muslim yang meninggal juga Muslim. Ini cara lafaz yang diucapkan ketika takziah. A'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Jadi semoga Allah a'zamallahu ajrakum, semoga Allah membesarkan, mengagungkan pahala untuk kalian. Wa ahsana azaakum, dan Allah memperbagus azab kalian. Wa ghafara limayyitikum, dan semoga Allah mengampuni bagi yang meninggal dari kalian. Ini kalau yang apabila yang kita takziahi yang masih hidupnya Muslim dan yang meninggal juga Muslim. Ini tiga ini doa. Jangan kadang-kadang kita agak duka cita apa ya sudah ya selesai. Ada hal yang disunahkan kadang-kadang kita ketika bertakziah tidak kita ucapkan. Lafaz takziah dalam Islam yang disunahkan, walaupun yang lain juga disunnah sabar pak ya sunnah, tapi yang lafaz utama lafaz takziah yaitu hafal ini tiga kalimat ini. Biar kita pahala takziah ada. Jangan datang minum kopi ngeng-ngeng pulang. Sampai ke situ ngibahin orang lagi. Astagfirullah. Sebentar Pak, saya sempurnakan ini dulu ya. Jadi yang pertama, a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Ini a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Ini kalau Muslim. Yang masih hidup Muslim, yang kita takziah, yang meninggal juga Muslim. Kalau misalkan yang masih hidupnya kafir, bapaknya yang meninggal Muslim, ini buang a'zamallahu ajrakum. Ahsana azaakum, ahsanallahu azaakum wa ghafara limayyitikum. Ghafara karena yang kebetulan yang meninggal Muslim. Ya, sedangkan yang anak yang masih hidup kafir, jangan pakai a'zamallahu ajrakum. Semoga Allah membesarkan pahalamu, jangan. Sedangkan kalau yang meninggalnya kafir, yang hidup Muslim, silahkan a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum, jangan tambah wa ghafara limayyitikum. Tak boleh memohon ampunan untuk orang yang meninggal dan orang kafir. Tak boleh. Kalau kafir dua-dua, ya sudah, kafir dua-dua datang, duka cita apa ya sudah. Mau ngapain? Yang meninggal juga kafir, yang hidup juga masih kafir, mau diapakan? Ya udah, biarin. Paling ya sabar aja Pak ya, semoga cepat meninggal juga. Duka cita.
Marhaba. Kalau semua untuk hal dunia mungkin lah Pak. Untuk hal dunia ya semoga lancar urusannya. Nah, tapi kalau untuk akhirat jangan. Untuk akhirat jangan doakan kafir untuk hal-hal yang menyangkut akhirat. Karena kita diperingatkan oleh Allah jangan memohon ampun kepada orang kafir yang menyangkut akhirat. Tapi kalau untuk dunia semoga dimudahkan urusan bisnisnya tambah lancar lah. Marhaba. Kalau dia sudah diampuni dosa, yang tanda-tanda buat dia atau buat orang lain? Buat dia, ntar tinggal lihat dia di hari kiamat. Enggak. Kalau di dunia tidak. Minimal tandanya satu Pak, tambah semangat ibadat. Hatinya sudah tenang, ketika beribadat nyaman. Kalau masih ngerasa imamnya tambahin satu ayat, masih ini imam kelamaan, berarti ada sesuatu itu. Meninggal Jumat, salah satu meninggal Jumat sebagian hadis juga disebutkan salah itu khususiat, ada hal khusus untuk orang yang meninggal di Jumat. Cuman kalau untuk orang lain ini semua buat pribadi. Kalau untuk orang lain siapapun dia, selama meninggal dalam keadaan beriman ke Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa dia masuk surga. Sudah. Kalau buat orang lain, misalkan ada manusia bapak punya kawan dari semenjak lahir sampai mati, enggak pernah salat, enggak pernah puasa. Kerjaannya zina terus, mabuk terus. Tapi meninggal tidak dalam keadaan kafir. Yang bapak tahu dia meninggal dalam keadaan mukmin, tidak murtad. Beda halnya kalau sebelum meninggal dia sempat murtad, itu lain. Ini orang mukmin. Yang masyhur dia itu meninggal dalam keadaan beriman, tidak murtad. Walaupun dari lahirnya sampai mati mabuk terus, main perempuan terus nggak pernah salat, nggak pernah puasa, yakini bahwa Allah pasti mengampuni dosanya. Jangan suudzon ke orang meninggal. Jangan semua masalah dosa yang kita sebutkan, dosa ini begini, itu semua terapkan buat pribadi, bukan buat orang lain. Ilmu yang kita pelajari bukan untuk diterapkan untuk orang lain. Terapkan untuk pribadi. Kalau ini melakukan ini, akibatnya ini. Kalau ini dosa, akibatnya ini. Itu semua buat pribadi, bukan untuk menghukumi orang lain. Seperti itu. Kalau ada misalkan satu orang dari semenjak lahir sampai mati, dia itu 24 jam dalam maksiat, nggak pernah salat, nggak pernah puasa, nggak pernah haji, apapun dia nggak pernah. Cuman yang ada dia itu mukmin, dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang meninggal. Nah, kita bagaimana sikap kita orang masih hidup? Harus meyakini, menyangka, berprasangka bahwa dia itu ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mukmin, artinya dia kemungkinan masuk surga besar. Dan kemudian dalam hal masuk surga kita nggak ada yang tahu. Banyak disebutkan seperti dalam hadis, ada seorang perempuan masuk surga, perempuan bughah al-baghi. Baghi ini perempuan kalau sekarang mungkin maaf kayak PSK gitu. Al-baghi, bahasa Arabnya baghi. Itu kerjaannya sudah. Dia mata pencariannya dari situ. Kalau kira-kira bapak ngelihat orang seperti itu, perempuan pekerjaan seperti itu, dia malam siang cuma nyari pendapatannya dari situ. Kira-kira tempatnya kemana? Neraka. Kalau kita yang pemikiran sekilas suka menghukumi orang lain neraka, sudah ini neraka sudah. Karena bagi kita itu surga kunci milik kita. Semua yang lain neraka. Kemudian apa yang terjadi? Ini perempuan disebutkan dalam riwayat, cuma ngelihat pulang ke rumah, ngelihat anjing lagi ngejilat-jilat pasir yang basah.
pasir, baru selesai hujan basah. Jadi dia ngelihat ni anjing sampai ngejilat-jilat ni kenapa? Mungkin haus. Dia ambillah air pakai sepatunya, dia ambil air dikasih buat anjing itu. Sudah. Cuma gara-gara itu masuk surga sudah. Makanya kita enggak tahu orang masuk surga itu lewat mana. Itu dia pencahariannya dari situ. Kehidupannya dari situ. Tapi Allah mau memasukkan dia ke surga lewat hal yang kecil. Makanya sekali lagi, semua ilmu yang kita pelajari bukan untuk diterapkan ke orang lain. Jangan, oh Ustaz, kalau ini orang kalau seperti ini kira-kira meninggal kafir, meninggal muslim. Jangan. Selama dia itu tidak murtad, sudah yakini masuk surga. Nah, ini kewajiban ataupun hak orang meninggal terhadap orang masih hidup. Jadi setiap mukmin sama mukmin yang lain itu punya hak, punya kewajiban antar sesama muslim. Salah satunya itu berusaha sebisa mungkin untuk husnudzon ke yang lain, untuk berprasangka bahwa ia itu orang ahli khair, ahli jannah, walaupun kita tahu seumur hidupnya dalam keadaan maksiat. Memang berat. Apalagi orang-orang yang bagi kita cuma yang ada perasaan sombong, yang merasa bahwa kita adalah isi surga, yang lain isi neraka semua. Kadang-kadang ada sebagian dari kita malahan di salah satu hadis sebutkan kalau Rasul bersabda, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum." Siapa saja yang berani mengucapkan manusia ini sudah hancur semua. Udah zaman sekarang orang hancur semua. Arti hancur apa? Ada maksiat banyak orang hancur semua sekarang. Kata Rasul, fahuwa ahlakuhum. Maka pada hakikatnya sebenarnya dari semua manusia yang hancur, dia yang paling binasa. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita ini yang terbaik, bahwa kita ini masya Allah sudah jamaah di masjid, terus kawan-kawan kita muslim yang lain enggak jamaah di masjid. Nah ini enggak pernah masjid. Nah, ini semua pahala yang kita miliki dari ke masjid semua dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan sampai merasa besar, jangan sampai merasa wow ketika berjamaah di masjid. Terus misalkan ada kawan dia tangga kita enggak pernah ke masjid. Nah, itu orang enggak pernah ke masjid. Kalau masih ada perasaan merendahkan, jadi merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain, maka yakinilah semua pahala dari yang ke masjid yang kita lakukan semua dihapus sama Allah. Dihapus semua sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jaga hati yang benar, tata hati kalau sudah pernah taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu yang kita pelajari bukan untuk diterapkan ke orang lain, bukan untuk mengklaim orang lain, bukan untuk menghina orang lain, tapi semua ilmu yang kita pelajari semuanya untuk diterapkan terhadap diri pribadi masing-masing. Rabbana innana amanna, ya Allah kami beriman, faghfir lana, maka ampuni bagi kami. Nah, ini tadi syarat ampunan. Syarat untuk mendapatkan ampunan Allah cuma satu doang, beriman. Syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah satu doang, beriman. Makanya bisa jadi orang seumur hidup maksiat, tapi dia beriman ke Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan untuk diampuni besar. Bisa jadi dia sehari sebelum meninggal sempat taubat, diampuni semua dosa sama Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Kemudian inilah sifat yang bertakwa. Sifat orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berdoa ampunan ke Allah. Jadi selalu permintaannya memohon ampunan ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita enggak pernah merasa bersalah, enggak pernah merasa bersalah. Yang akhirnya enggak pernah merasa harus memohon ampunan ke Allah. Nah, kalau orang seperti ini ya bukan muttaqin. Walaupun dia salat di masjid ya, sehari 5 kali, kemudian puasa tiap hari Senin Kamis, sedekahnya sampai miliaran, tapi kalau masih di hatinya ada perasaan saya enggak perlu mohon ampun, enggak ada dosa. Ini orang seperti ini saudara, bukan ahli muttaqin. Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling taat dibanding Rasul? Sehari itu sampai ratusan kali istighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul walaupun enggak istighfar, dosanya sudah diampuni yang sebelum dan yang sesudah. Yang belakang dan depan semua sudah diampuni.
Tapi walaupun demikian, Rasul selalu beristighfar ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda, sekali lagi tanda muttaqin, tanda orang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu memohon ampunan ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang lanjutkan sifat yang selanjutnya, as-sabirin. As-sabirin. Sabar. Sabar kata ulama dibagi dua. Yang pertama sabar, terbagi tiga. Yang pertama sabar terhadap bala. Ini sabar terendah. Sabar paling rendah adalah sabar terhadap bala yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar terhadap ibadat. Sabar, karena ibadatnya butuh sabar juga. Ibadat butuh sabar. Kalau enggak sabar, kalau salat 4 rakaat jadinya setengah menit, 4 rakaat setengah menit, karena enggak sabar. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi, sabar yang paling utama adalah sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat artinya berusaha menahan diri ketika kita dihadapkan dengan maksiat yang di situ kita memiliki kesempatan. Kesempatan sudah ada, jalan terbuka bebas, jalan terbuka luas. Di situ tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali iman. Di sinilah butuh kesabaran. Ini enggak mudah. Kata ulama, orang-orang para aulia itu sampai derajat wali bukan karena banyak ibadat. Ahlillah, wali Allah, mereka itu diangkat menjadi orang-orang dekat ke Allah, yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak ibadat, tapi mereka sabar dalam maksiat. Sabar dalam maksiat lebih besar, lebih berat dibanding sabar dalam taat. Banyak orang salat sanggup 5 kali di masjid, banyak yang sanggup puasa Senin Kamis, tapi giliran berhadapan dengan maksiat yang di situ kesempatan terbuka lebar, di situ yang bisa menghalangi cuma takut ke Allah doang. Yang bisa menghalangi dia dari tidak melakukan. Sudah. Ini enggak mudah. Tidak mudah ketika berhadapan dengan maksiat yang di situ jalan terbuka lebar, yang kita yakin enggak bakal tidak bakal ada yang bisa mengganggu kita. Situ melakukan atau tidak. Itu butuh sabar luar biasa. Kata ulama, para aulia Allah tidak sampai mereka ke derajat wali, ke derajat orang yang dekat ke Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat ini berat, lebih berat dibanding melakukan ibadat. Ibadat mudah, apalagi kalau dibarengi dengan ada sifat ria, pengen dapat pujian, pengen ini, pengen itu lebih simpel, lebih mudah dalam melakukan ibadat. Tapi maksiat, ketika berhadapan dengan maksiat yang di situ semua terbuka bebas lebar, lakukan atau tidak, yang menghalangi kita cuma takwa ke Allah. Di situ berat. Wassabirin. Makanya kata ulama, derajat sabar tertinggi adalah sabar terhadap maksiat. Allahumma ja'alna minas sabirin waj'alna minal muttaqin alladhina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma innana amanna bika faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Marhaban. Harus untuk semangat kita, ya harus seperti itu, ya bukan boleh, harus, karena syarat kita ketika sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala harus husnuzan. Kalau istighfar, di samping istighfar kita wajib meyakini, berprasangka baik ke Allah bahwa Allah mengampuni. Kalau kita salat, kita puasa, apapun ibadah yang kita lakukan, maka berprasangka baiklah ke Allah bahwa Allah akan menerima. Kadang-kadang kita ragu, selesai berdoa, ini diterima enggak sih? Enggak boleh. Syarat untuk diterimanya doa yaitu harus memiliki prasangka baik bahwa Allah sudah menerima. Termasuk istighfar.
Jadi jangan ragu, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, enggak tahu ini diampuni atau enggak, jangan. Harus berprasangka baik ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke Allah kita tidak mampu berprasangka baik, bagaimana ke makhluk? Makanya berusaha sebisa mungkin kita harus membiasakan diri kita, hati kita untuk berprasangka baik, mulai jangan sampai tidak berprasangka baik ke Allah Subhanahu wa taala.